Selamat tengah malam dan selamat datang di podcast Lewat Tengah Malam buat kamu semua. Seneng banget akhirnya bisa muncul lagi di episode terbaru, tepatnya di episode keempat. Dan siap-siap juga saya akan membagikan satu cerita, kali ini kriminal atau history ya, yang layak untuk diangkat dan juga menarik banget. Dan buat kamu teman tengah malam yang penasaran banget pastinya, pengen tahu cerita apa yang bakal muncul di episode terbaru atau episode keempat untuk hari ini, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan siap-siap mendengarkan kisah dari Irma Gris, penjaga tahanan cantik di kamp Nazi. Dan sebelum aku share ceritanya, buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast Lewat Tengah Malam, jangan lupa buat kamu follow ya, karena follow itu gratis. Dan bisa juga kasih tahu teman-teman yang lain buat rame-rame mendengarkan podcast Lewat Tengah Malam dan juga rame-rame nge-follow podcast ini. Boleh di-share dan jangan lupa juga dengarkan episode pertama ya, atau beberapa episode lainnya. Atau kalau punya ide, punya cerita, pengalaman, atau saran, silakan langsung email di willyardan13@gmail.com atau bisa DM di Instagram @willyardan. Nah, teman tengah malam, langsung aja sama-sama kita simak episode 4 podcast Lewat Tengah Malam, kisah Irma Gris, penjaga tahanan cantik di kamp Nazi, paling ditakuti dan paling bengis. Jika menyebut tokoh-tokoh tersadis dalam sejarah kelam Nazi, barangkali nama seperti Hitler, Dr. Mengele, Joseph Kramer jadi yang teratas. Namun sebenarnya masih banyak anggota Nazi yang juga ditakuti. Salah satunya adalah Irma Gris. Nah, malam hari ini saya akan mengangkat kisah dari salah seorang penjaga SS yang merupakan mimpi buruk dan juga teror bagi para tahanan Nazi. Kekejaman yang dilakukan oleh penjaga SS atau singkatan dari Schutzstaffel atau penjaga SS di kamp kematian Nazi didokumentasikan dengan baik. Banyak banget kalau kamu cek atau intip di Google foto-foto dari kebiadaban dari para penjaga SS ya di camp-camp yang pokoknya nggak kebayang banget deh ya teman tengah malam kalau mau diceritakan detailnya. Nah, kalau SS pria itu dikenal kejam, tapi lebih sadis lagi dan gak kalah bejatnya SS perempuan. Ini yang membuat para tahanan yang dijaganya jadi tidak berkutik dan menerima penyiksaan yang begitu sadis. Salah satu penjaga perempuan yang bakal kita bahas hari ini, sesuai dengan judul episodenya Irma Gris, ini adalah penjaga kamp kematian Nazi yang muda, cantik, tapi ganas banget. Di usia 20 tahun dia paling ditakuti di antara rekan-rekannya. Dia seorang wanita pirang, matanya berwarna biru, berasal dari ras Hitria Aryan. Menurut seorang dokter narapidana di Auschwitz, Dr. Gisela Per, dia itu salah satu wanita tercantik yang pernah dilihat, pengakuan dari si dokter ini. Perawakan itu kalau dilihat sempurna, perfect banget ya untuk seorang cewek, dengan lekuk tubuhnya, wajahnya bersih, mata biru, face-nya tuh lugu banget, innocent banget. Itu yang tergambar atau yang dinilai orang kalau melihat sosok dari si cantik Irma Gris. Tapi ternyata Irma Gris adalah orang cabul yang paling bejat, paling kejam yang pernah ditemui oleh banyak orang. Dia lahir tahun 1923 di daerah Mecklenburg di Jerman Utara, dibesarkan oleh ayahnya setelah ibunya bunuh diri. Dia menerima kekerasan fisik ayahnya saat mendisiplinkan anak-anaknya. Gris ini sangat tertarik pada tujuannya Nazi. Jadi dia sudah mulai mempelajari, cari tahu apapun itu yang ada hubungannya dengan Nazi di saat umurnya masih sangat muda. Meskipun ayahnya melarang anak-anaknya untuk bergabung dengan Nazi, tapi si Irma ini dengan sukarela bergabung dengan Liga Garis Jerman ketika dia meninggalkan rumahnya di usia 14 tahun, masih muda banget ya. Gagal dalam keperawatan, akhirnya Irma ditugaskan untuk bekerja sebagai masinis sampai mencapai usia 18 tahun. Setelah usianya cukup, dia barulah bergabung dengan SS untuk menjaga pusat tahanan wanita dan anak. Nah, ternyata tuh ada ujian atau persyaratan atau istilahnya tes yang harus dilewati. Ujiannya ketat banget dan juga ada pemeriksaan medis. Irma dikirim ke Ravensbrück untuk pelatihan dan dia sering memukuli narapidana tanpa alasan yang jelas. Kayaknya emang udah psycho deh dia. Tahun 1943,
Dia menerima perintah untuk melapor ke Auschwitz-Birkenau dan mengadopsi kebiasaan mengenakan sepatu boot berat, bawa pistol, ada cambuk juga yang dia bawa. Cambuknya ini cambuk kawat plastik yang dikepang gitu deh. Ya. Pada tahun berikutnya dia dipromosikan ke pangkat tertinggi kedua yang dapat dimiliki oleh perwira SS, dan dia juga bertanggung jawab atas sebuah camp. Di camp ini menampung 30.000 wanita semua ya isi campnya. Dia mendapatkan 2 anjing besar yang dia latih untuk membunuh, dan dengan sengaja membuat anjing-anjing ini selalu kelaparan. Katanya biar lebih kejam, lebih beringas, dan juga insting membunuhnya tuh lebih tajam lagi. Gris ini mencambuk wanita yang mencoba lebih kejam darinya. Jadi emang dia dasarnya udah kejam ya. Ditambah lagi dia punya peralatan-peralatan untuk ya mencambuk ya atau menyerang para tahanan. Dia juga menangani operasi untuk infeksi yang disebabkan oleh cambukan. Dan dia menikmati tangisan. Kalau dia dengar orang menangis itu dia menikmati banget gitu. Apalagi saat menjalani operasi tanpa anestesi, dia paling menikmati banget nih. Di momen-momen ini mendengar suara tangisan atau jeritan orang. Para saksi mata juga mengklaim kalau Gris ini tidak hanya berteriak tapi juga menendang dengan sepatu bootnya yang besar dan berat. Ternyata Gris ini memang menikmati sensasi melihat penderitaan korbannya. Jika para tahanan wanita tidak menyelesaikan pekerjaan yang dia berikan atau yang dia suruh dengan benar, Gris ini akan membuat anjing-anjingnya merobek, menggigit ya para wanita menjadi potongan-potongan. Itu nggak kebayang ya. Anjing lapar disuruh serang orang, aduh, serem banget, gila. Menurut orang yang selamat ya, Gris ini biasanya memukul setidaknya 30 wanita sampai mati setiap harinya. Bayangin ada 30 wanita yang dia pukul sampai mati itu setiap harinya. Kali aja kalau dalam seminggu ada berapa korbannya. Ketika dia mulai bosan dengan pasangan seksualnya, dia akan memukuli mereka dan memerintahkan mereka untuk mati. Nah, ternyata dia juga melakukan hubungan seksual dengan para tahanan-tahanan itu. Ketika orang-orang Rusia mengepung Auschwitz pada tahun 1945, dia dipindahkan kembali ke Ravensbrück dan kemudian ke Bergen-Belsen. Namun hal ini hanya menambah kebrutalan Gris. Makin menggila dia ternyata. Dia memaksa wanita untuk berdiri di luar di saat winter atau musim dingin, atau di saat kondisi cuaca lagi hujan, selama 6 jam berdiri di luar, kedinginan, kebasahan. Dan kalau ketahuan si tahanan itu atau tertangkap atau terlihat sedang bersandar atau duduk, Gris akan memukuli tahanan itu sampai mati. Disinilah dia akhirnya mendapatkan julukan The Beast of Belsen, atau kalau diterjemahkan binatang buas dari Belsen. Bulan April 1945, pasukan Inggris datang untuk membebaskan camp dan berusaha untuk menangkap Gris. Gris saat itu mengeluarkan revolver peraknya, berusaha untuk menembak Brigadir Bob Daniel di bagian punggungnya. Tapi sebelum Gris bisa menarik pelatuknya, Daniel berbalik dan Gris akhirnya tertangkap. Saat diinterogasi, Gris mengaku aksi kekejaman yang dia lakukan adalah tugas dia untuk memusnahkan unsur-unsur antisosial sehingga masa depan Jerman itu akan terjamin. Si cantik Irma Gris ini menjadi bidadari kematian yang paling ditakuti di kamp konsentrasi Nazi. Gris adalah mantan penjaga kamp pemusnahan massal Nazi. Diadili dan dijatuhi hukuman atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Meskipun sebagian besar penjaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, Gris termasuk segelintir yang divonis mati. Dia menjadi wanita termuda yang dieksekusi di bawah undang-undang yudisial Inggris. Saat menjalani persidangan Belsen, banyak cerita miring tentang Irma Gris yang beredar saat itu. Salah satu rumor menyebutnya sebagai wanita jalang yang menjalin hubungan gelap dengan para petugas pria maupun wanita di camp. Ada pula yang menyebut Gris ini punya kegemaran abnormal, pelaku sadisme. Kabarnya dia juga gemar menyiksa para tahanan yang lemah atau yang lebih cantik darinya sebelum mengirim mereka masuk ke kamar gas dan mati di sana. Ya mungkin tidak semua rumor tersebut bisa dibuktikan keberadaannya ya. Tapi terlepas dari benar atau enggaknya semua gosip mengenai si Gris ini, dia tetap salah satu penjaga paling terkenal di Auschwitz. Dan seperti tertulis di dalam arsip The Complete Transcript of the Belsen Trial, pengakuannya Gris ini menyebutkan bahwa dirinya memang biasa memukuli tahanan dengan tongkat atau alat penyiksaan lainnya. Sebenarnya sebelum bertugas di kamp konsentrasi Nazi, ternyata si Irma ini adalah gadis desa biasa, bahkan cenderung pemalu. Bahkan saudarinya Helena juga menyebut sang kakak dikenal bukanlah jenis orang yang bakal melakukan kekejaman atau sesuatu yang sifatnya sadis. Saat masa sekolah, kadang para gadis bertengkar atau berkelahi, tapi si Irma Gris ini malah diam aja, bahkan tidak pernah punya keberanian untuk berkelahi. Justru dia kabur. Ini kesaksian yang diutarakan di persidangan Belsen.
Grace adalah anak dari keluarga peternak seorang gadis desa biasa yang tadinya cita-citanya menjadi perawat, tapi justru berakhir di kamp konsentrasi. Dilansir dari Holocaust Research Project, pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang akhirnya membuatnya dia menerima tawaran kerja sebagai penjaga kamp. Pada saat itu Nazi memang sulit nih buat cari orang-orang yang mau jadi penjaga kamp. Sasaran mereka adalah warga Jerman semacam Grace dengan iming-iming nanti dapat rumah dinas, gaji yang di atas rata-rata, dan otoritas yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Bahkan kebanyakan dari mereka yang direkrut ini nggak paham betul filosofi dari Nazi. Ternyata sebelum dia ditangkap, dia sempat melarikan diri, menyamar sebagai tawanan, tapi karena terlihat dari tubuhnya, dari perawakannya, kalau dia itu beda gitu loh ya dengan para tahanan. Dia itu kayaknya kelihatannya lebih sehat, ya lebih terawat. Akhirnya penyamarannya saat itu terbongkar dengan mudah. Irma Grace didakwa bersama 3 penjaga wanita dan 8 penjaga pria. Saat dakwaan dibacakan, Grace masih saja menyangkal semua kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Permohonan bandingnya ditolak pengadilan. Sampai di hari kematiannya di tanggal 13 Desember 1945, Grace masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Grace menyanyikan lagu-lagu Nazi sepanjang malam menjelang eksekusi atau kematiannya dia. Tanggal 13 Desember 1945, Grace menjadi kriminal Nazi termuda yang dieksekusi pada usia 20 tahun karena kejahatannya. Saat diantar ke tiang gantungan, dia bahkan sempat tersenyum. Grace hanya mengucapkan satu kata terakhir, "Cepatlah." Nah, itu dia tadi cerita sejarah atau kisah nyata dari si cantik Irma Grace, bidadari kematian paling ditakuti di kamp konsentrasi Nazi. Semoga ceritanya menarik dan juga bisa menambah pengetahuan kamu. Dan buat kamu yang suka, jangan lupa di follow podcast Lewat Tengah Malam, di share juga boleh. Ajakin teman-teman kamu juga buat mendengarkan episode-episode lainnya. Tunggu episode berikutnya, bakalan lebih cepat juga nih untuk menemani kamu yang kayaknya emang udah kepo banget. Next episode bakal cerita apa nih ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Lewat Tengah Malam.